Teman, ini dia Kak Yolanda, penghobis kura-kura darat yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Koleksinya itu nggak main-main loh. Selain jumlah dan jenisnya yang beragam, harganya bikin geleng-geleng kepala. Sepertinya ini sudah masuk jadwal makan kura-kuranya deh. Wah, Otan mau lihat juga ah. Kapan lagi lihat kura-kura Sultan mukbang? Lihat, mereka yang tadinya sedang berpencar langsung otomatis mendekat. Tahu aja deh kalian kalau ada makanan. Hehehe. Kali ini kura-kura peliharaan Kak Yolanda mau mukbang nih, alias makan banyak dengan konsep all you can eat. Makanan yang disediakan sudah disesuaikan dengan apa yang ada di habitatnya, jadi nggak perlu khawatir ya. Makanan kura-kura ini harus memiliki kandungan air yang cukup dan tidak berlebihan, tapi juga harus tetap kaya akan serat. 1, 2, 3. Duh, banyak banget sih kura-kuranya, Kak. Sampai Otan pusing absennya. Yang jenisnya Otan bisa tebak nih, ada Aldabra, Sulcata, Redfoot. Tapi kok ada beberapa kura-kura yang menarik perhatian Otan ya? Betul sekali, Tan. Karena jika kita lihat dari warnanya saja sudah sangat berbeda. Penasaran sama Sobat Otan ini? Kita kulik-kulik sedikit yuk. Nah, ini dia, si kura-kura darat jenis Redfoot. Yang membuat ia semakin istimewa adalah karena ia albino, teman. Lihat sekujur tubuhnya berwarna putih, sedangkan kakinya memiliki bercak warna merah. Kita wawancara sedikit Kak Yolanda yuk tentang koleksi-koleksinya. Halo Kak Yolanda. Halo Tan. Kak, Otan penasaran banget nih. Kenapa sih peliharaan Kak Yolanda unik-unik semua? Iya, karena aku memang mau cari yang beda daripada yang lainnya. Kenapa aku pilih yang unik? Ya karena aku emang suka pelihara kura-kura yang lucu-lucu, bagus dan proporsional bentuknya. Dan yang ini adalah kura-kura yang ada cuma 3 di Indonesia. Ya ampun, kalau begini sih Otan jadi penasaran nih dengan harganya. Boleh dong bisikin Otan, Kak. Kurang lebih berapa ya? Ya satu mobil SUV premium lah boleh. Ampun DJ, hampir pingsan Otan nih dengarnya. Loh, suara apa ini? Kok Kak Yolanda tekan si kura-kura malah keluar bunyi klakson mobil sih? Ya ampun, ternyata itu suara mobil mewahnya Kak Yolanda, teman. Satu harga mobil mewahnya Kak Yolanda setara dengan 2 ekor kura-kura albino peliharaannya. Benar-benar gak habis fikri ya. Teman, Kak Yolanda terkadang memang suka mengajak peliharaannya untuk jalan-jalan sore seperti ini. Gak kebayang deh, naik mobil mahal yang di dalamnya juga mahal-mahal semua. Auto Sultan gak sih? Hehehe. Sepanjang perjalanan, Sobat Otan ini juga terlihat sangat tenang, teman. Itu karena ia sudah terbiasa diajak jalan oleh Kak Yolanda. Ada fakta unik dari penglihatan kura-kura albino nih. Tapi kira-kira apa ya keunikannya? Supaya lebih jelas, kita buktikan keunikannya dengan cara percobaan ya. Percobaan kali ini adalah dengan memberi makan si sulcata albino dan juga kura-kura normal. Yuk Kak, langsung kita coba saja. Sudah siap Sob? Kura-kura normal nampak tenang dan langsung mendekati makanannya. Dan, hap, tanpa susah payah, ia bisa memakannya dengan mudah. Nah, kabarnya si sulcata albino bagaimana ya? Loh, Sob, makanan kamu kan masih jauh di depan. Kok sudah mangap-mangap saja sih? Kejadian seperti ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh kura-kura albino. Penglihatan mereka berbeda dengan kura-kura normal. Pada penglihatan kura-kura albino, semua terlihat lebih dekat daripada jarak yang sebenarnya.
Oleh karena itulah, jangan heran kalau mereka menganggap makanannya sudah dekat. Padahal jaraknya masih cukup jauh. Jadi deh mereka mangap-mangap dulu sebelum makan. Lucu ya? Kata siapa kura-kura darat tidak lincah dan cenderung pasif? Kali ini si Aldabra akan membuktikan kalau dugaan itu semuanya salah, teman. Cara pembuktian kita kali ini adalah dengan menyusun beberapa balok kayu untuk si Aldabra ini naik. Ayo sob, buktikan kelincahan kamu sekarang. Lihat teman, ia dapat dengan mudah naik tanpa kesulitan. Dengan mengandalkan kekuatan kaki belakangnya, ia dapat mendorong tubuhnya yang berat untuk naik. Sementara kaki depannya berusaha untuk mencari pegangan agar bisa menarik tubuhnya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mereka bisa naik ke puncak. Termak sob, keren maksimal. Teman, kita coba intip yuk perawatan kura-kura mahal ini. Kira-kira penanganannya spesial nggak ya dengan kura-kura pada umumnya? Untuk Aldabra, Kak Yolanda sering memoles tempurungnya agar selalu terlihat bersih dan mengkilap, teman. Selain itu, suhu di dalam kandang juga selalu diperhatikan. Suhu harus selalu terjaga antara 32 hingga 35 derajat Celcius. Wah, ini sih benar-benar kura-kura sultan ya. Semuanya serba mahal dan eksklusif. Oh iya teman, kalau dari segi ukurannya, kura-kura Kak Yolanda masih tergolong normal. Karena ternyata ada nih kura-kura yang ukurannya itu nggak normal, alias super duper gede. Stop! Coba mundur lagi, Paman Editor. Nah, ini Sobat Otan si kura-kura Aldabra, teman. Jangan salah ya, bukan abrakadabra, tapi Aldabra. Sepertinya ada paman yang tidak suka kehadiran kita nih. Duh, Otan harus gimana nih? Padahal Otan kan tidak berbuat yang macam-macam. Ampun, Paman. Tenang Tan, paman ini cuma mau menjadi relawan kita untuk dibandingkan besarnya dengan si kura-kura raksasa ini. Duh, maaf ya Paman. Tadi Otan sempat berpikiran yang tidak baik tentang Paman. Nah, sekarang sudah lihat kan kalau ternyata ukuran si Aldabra ini sebesar satu orang dewasa. Saat ini umurnya sudah diperkirakan mencapai 100 tahun. Wah, sudah berumur ternyata ya kamu sob. Loh, itu Kak Novi lagi ngapain ya? Sepertinya mau iseng deh sama si Aldabra. Loh, kok malah menggaruk-garuk tempurung Sobat Otan ini sih? Tempurung kura kan sangat tebal dan kuat. Mana berasa jika digaruk seperti itu? Ternyata tempurung kura-kura juga bisa merasakan sesuatu teman, terutama pada sela-sela tempurungnya. Hal ini karena karapas kura-kura menjadi satu bagian dengan tubuhnya, bukan terpisah. Wah, ternyata kamu gelian juga ya Sob. Sama dong kayak Otan. Nah, dari kura-kura kita lanjut lihat Sobat Otan yang penuh warna. Let's go! Karena ini adalah burung-burung kesayangannya, maka kebersihan dan keindahannya selalu diperhatikan. Setiap seminggu sekali, burung-burung ini rutin untuk mandi. Kamu ngapain joget-joget kayak gitu, Sob? Kedinginan apa kegirangan sih?
Mandi bagi Makau tidak hanya sekedar membersihkan diri dari kotoran saja teman, tapi juga untuk mencegah serangan penyakit dan parasit. Memandikannya pun nggak boleh sembarangan, cukup disemprotkan saja. Hindari penggunaan bahan campuran sabun atau shampoo agar kulit burung tidak mengalami iritasi. Oh iya, semua yang dimandikan di sini adalah burung Makau, tapi jenisnya beda-beda. Ada Makau biru kuning, Makau sayap hijau, dan juga Makau militer. Dan yang pasti, mereka semua cantik-cantik ya. Udah selesai mandi, sekarang kita ikut Tante Justiana olahraga yuk. Loh, kok Fluffy di bawah sih? Awas Tante, nanti lepas loh. Aduh, gawat deh ini. Tenang, si Fluffy adalah Makau yang paling baik dan dekat dengan Tante Justiana. Karena ia sudah dipelihara sejak masih kecil, jadinya sudah bonding. Tuh, lihat. Bahkan saat Tante Justiana sedang olahraga, tiba-tiba ia terbang mendekat seolah mau diajak olahraga juga. Oh iya, walaupun ia sangat jinak, kita tetap harus mengawasinya ya. Karena terkadang ia suka iseng gigit barang-barang yang ada di sekitarnya. Maklum, namanya juga burung paruh bengkok. Jadi, kita nih yang harus lebih aware terhadap pergerakannya. Selain suka ikut olahraga, Fluffy juga suka diajak jalan-jalan sama Tante Justiana. Biasanya ia diajak jalan-jalan menggunakan mobil. Nah, untuk membawanya, kita nggak butuh kandang tuh. Karena ia sudah sangat jinak, jadi hanya perlu dipegang seperti ini saja. Karena sudah terbiasa naik mobil, si Fluffy pun terlihat anteng dan gak berusaha untuk terbang. Wah, jarang-jarang ya kita bisa lihat Makau naik mobil anteng seperti ini. Good job Fluffy! Setelah asik jalan-jalan, sekarang saatnya Fluffy untuk bermain sama Tante Justiana. Biasanya, Tante akan masuk ke dalam kandang Fluffy dan menyapa fans-fans Fluffy melalui dunia maya. Oh iya, sebenarnya apa sih yang membuat Fluffy ini spesial dibandingkan Makau yang lain? Semua piaraan saya sayang. Cuma Fluffy ini nggak pernah gigit, sedangkan yang lain tuh pernah gigit. Jadi kita trauma mau pegang, tapi tetap kita udah cinta ya. Jadi kita udah komitmen mau piara sampai kapanpun selama saya hidup. Nah, kalau ini sih wajib ditiru, yaitu sayang terhadap hewan peliharaannya, bukan malah menelantarkannya. Karena memang habitat aslinya itu di hutan dan suka mencari mangsa, ini sih aku yakin dia bisa nemuin ya, di mana tempat disembunyikannya makan buat dia. Ayo,